Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa di dalam tubuh kambing itu ada keberkahan. Semua orang pasti menginginkan ketika mereka membuka suatu lahan bisnis itu adalah mendapatkan keuntungan, itu sudah pasti. Saya tidak menjadi itu hal yang prioritas. Yang berhubungan dengan kami adalah bagaimana kita bisa membawa manfaat bagi orang lain. Jadi alhamdulillah dari 5 ekor sekarang sudah menyentuh hampir 100 ekor. Ini benar-benar kita bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatmiko Prasetyawan dari Magelang. Alhamdulillah kami memiliki peternakan kambing perah Semirejo Farm yang lokasi ada di Semirejo, Tempurejo, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Alhamdulillah sekarang ini kami sudah dititipi kurang lebih sekitar 100 ekor kambing perah dari berbagai jenis, baik itu dari PE, Sanen, ada juga yang diistilahkan dengan Sapera, dan juga yang Jawa Randu. Saya tidak memiliki basic mengenai peternakan, tidak memiliki pengetahuan tentang kambing ataupun hewan-hewan yang lain. Karena basic saya adalah seorang marine engineering. Karir saya dimulai dari pelaut. Tapi alhamdulillah ketika melihat potensi-potensi atau diskusi dengan beberapa kawan itu ternyata kambing ini sangat menarik. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa di dalam tubuh kambing itu ada keberkahan. Nah disitulah menjadi daya tarik utama saya untuk kenapa ke kambing. Dan awalnya saya pribadi hanya mengetahui bahwa kambing itu ya untuk dipotong, tapi ternyata banyak sekali potensinya. Salah satunya adalah kambing perah. Awalnya kita hanya mengenal bahwa susu itu ya dari sapi. Jadi ini yang membuat penasaran saya. Dengan penasaran itu melihat di media, terus juga ikut training daripada senior. Akhirnya kami mantapkan untuk menekuni atau menseriusi di kambing perah ini. Sama-sama kita tahu ya bahwa susu itu kan kandungannya luar biasa. Apalagi bayi dalam masa pertumbuhannya itu kan tidak bisa lepas dari susu. Dan juga kita juga sama-sama memahami bahwa banyak sekali susu formula di pasaran itu kan. Setelah membaca ya banyak literasi atau bacaan-bacaan mengenai susu ini, saya pribadi yang ada yang luput bahwa ternyata susu kambing ini kandungannya luar biasa. Yang saya baca itu bahwa susu kambing ini kandungannya mendekati kandungan dari air susu ibu. Memang kadang-kadang yang menjadi sangat menarik adalah ketika kita membicarakan masalah permodalan ya. Kalau kami di sini memang karena kami memiliki basic yang bukan dari peternakan, maka kami tidak ingin salah langkah. Jadi kita memulai dari hal yang sedikit. Saya tidak ingin mengawali segala sesuatu itu dari berhutang. Saya menjual aset yang saya miliki untuk membuka lahan. Saya berprinsip bahwa ketika saya menjual aset itu dengan sesuatu yang untuk kebaikan gitu ya, insya Allah tidak akan merugikan buat saya gitu. Dan alhamdulillah walaupun belum berhasil dalam artian dengan jumlah yang besar, tapi saya bisa mempekerjakan beberapa orang. Jadi yang awal itu adalah kandang ini, itu awalnya hanya 5 ekor. Waktu itu kami sampaikan ke kawan-kawan itu pokoknya ini untuk belajar. Kenali dulu sifat kambing karena kami semua di sini tidak ada yang memiliki basic peternak. Ada yang dulunya membuka usaha bengkel, terus ada juga yang memang petani. Jadi kita benar-benar dari nol. Jadi alhamdulillah dari 5 ekor sekarang sudah menyentuh hampir 100 ekor. Ini benar-benar kita bertahap. Ketika ada mungkin kambing sakit sampai kambing mati, semuanya kita pelajari. Kita tidak menutup diri. Kita diskusi dengan para senior yang sudah ada di bidang ini jauh lebih lama. Karena di kandang ini ada beberapa jenis kambing ya. Jadi kalau dihitung dari keuntungan, kalau dibandingkan dengan pakan per hari dengan hasilnya, memang dari genetik Sanen lebih banyak. Pemakaian pakan kita di sini dihitung per hari. Jadi per hari per ekor yang ada di sini sejauh ini adalah sekitar 7.000 sampai 9.000 rupiah per ekor per hari. Hampir 90% itu kita gunakan pakan kering. Misalnya menggunakan pakan yang ngarit ketika memang keadaan terpaksa. Penghasilan susu taruhlah seminimal mungkin itu sekitar 1,8 sampai 2 liter per hari dengan penjualan yang rata-rata 2 liter per ekor. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami sudah bekerja sama dengan salah satu pabrik pengolahan yang ada di sekitaran Muntilan. Kalau dengan 2 liter per hari kita mendapatkan keuntungan yang lebih dari modal pakan tadi, lebih dari 100% keuntungannya kalau kita bandingkan dengan pakan. Kalau kendala di kambing ini sebenarnya karena kita berhubungan dengan makhluk hidup ya, kendalanya pasti ada seperti sakit atau mungkin kematian. Tapi dari situlah kita sebenarnya belajar. Dan alhamdulillah sekitar 6 bulan ini kita sudah menemukan standar pakan yang memang sudah kita inginkan. Selama 6 bulan ini tidak ada kematian, pertumbuhan kambing itu juga lebih baik gitu.
susu kambing ini sebenarnya demand pasarnya cukup besar, tapi memang mungkin masih kalah promosinya dengan produk-produk yang sudah terkenal. Tapi yang kita ketahui, alhamdulillah sampai saat ini, susu ini baik dari material mentahnya itu juga diterima masyarakat sangat tinggi gitu. Kalau kita bisa jual ke masyarakat secara langsung, itu harganya lebih besar. Dari sisi yang selama ini kami berinteraksi dengan masyarakat adalah lebih kepada kesehatan. Beberapa kasus yang kesini ada terkait dengan anak-anak, orang tua yang mengeluhkan anaknya ini sering rewel karena mungkin sesak atau apa ketika tidur. Jadi ketika mengkonsumsi susu kambing, anak ini lebih tenang. Nah, akhirnya hampir setiap hari itu datang, walaupun hanya ambil 1 liter atau apa, tapi rutin ambil. Itu untuk anak. Jadi pencapaian tertinggi saya itu sebenarnya kalau dibicarakan dengan secara keuntungan tidak dapat dikalkulasi secara signifikan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai perkembangan populasi dari yang 5 ekor sekarang sudah menyentuh hampir 100 ekor, itu pencapaian tertinggi yang saya anggap paling besar sekarang. Jadi memang karena basic saya adalah marine engineering, memang dengan kambing ini saya mencari keberkahan. Ya. Jadi dari sisi spiritual dengan memelihara kambing ini jauh lebih tenang, ayem gitu ya. Karena ketika saya mengalami stres atau apa di pekerjaan di kantor, ketika saya datang kembali ke kandang ini saya lebih tenang. Yang kedua, dari sisi kemasyarakatan dengan adanya membuka kandang ini, saya mendapatkan lebih banyak teman, bersilaturahmi dengan lebih banyak kalangan. Yang paling penting dari semua itu adalah saya bisa membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan seperti ini kan tidak perlu pendidikan tinggi. Semua kalangan, semua strata pendidikan, baik itu yang dasar ataupun tinggi, terbuka. Gitu. Itu yang membuat saya jauh lebih merasa bermanfaat bagi orang lain. Dengan adanya peternakan ini, harapan saya adalah satu, bisa mengedukasi masyarakat. Dengan potensi yang luar biasa di kambing ini, selama ini kita melihat dari masyarakatnya hanya dikelola apa adanya, padahal potensi bisnis, potensi pendidikan itu sangat besar. Contohnya kita di sini sudah beberapa kali menerima siswa, baik itu dari mahasiswa universitas, dari TK, SD, itu sudah ada yang datang ke sini untuk belajar, bahkan ada yang sudah secara rutin dalam 2 tahun ini setiap tahun selalu mengirimkan siswanya untuk menginap di sini selama 3 hari. Jadi kita berikan pembelajaran bagaimana cara mengelola kambing dengan baik, mengenalkan jenis-jenis kambing, terus mengenalkan bagaimana manfaat susu, bagaimana mempertahankan genetik kambing itu supaya terjaga gitu. Jadi kedepannya selain di sini sebagai lahan untuk kami mencari nafkah, kita bisa mengedukasi masyarakat luas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan, terutama di sekitar kandang ini. Pengalaman yang tidak mengenakan ya, semua usaha itu pasti ada risikonya. Pernah kami alami adalah penipuan. Ketika kita membeli bibit gitu ya, kita sudah membayar tapi barangnya tidak datang. Itu terjadi beberapa kali. Terus juga kita membeli bibit kambing, kita sudah pesan, sudah bayar, sudah diantar ke sini, baru masuk kandang, baru berapa jam sudah mati. Dari situlah sebenarnya pembelajaran itu dan proses-proses itu selalu kita ambil hikmahnya. Jadi bagaimana supaya ketika nanti ternyata memang Allah mengizinkan kami untuk berkembang, bagaimana ketika bisnis itu bisa kita kembangkan, kita bisa menjaga kepercayaan orang lain. Semua orang pasti menginginkan ketika mereka membuka suatu lahan bisnis itu adalah mendapatkan keuntungan, itu sudah pasti. Saya tidak menjadi itu hal yang prioritas. Yang berhubungan dengan kami adalah bagaimana kita bisa membawa manfaat bagi orang lain. Contohnya sekarang dengan kondisi yang memang masih kami anggap belum mumpuni ya, kita bisa mempekerjakan karyawan dengan 4 orang. Kalau bagi saya itu pencapaian luar biasa. Dan dengan 100 ekor ini kami bisa bisa membayar mereka dengan hasil penjualan susunya. Bagi masyarakat yang memang sudah terbiasa dengan kambing, marilah kita sekarang mulai berpikir bagaimana bisa membuat kambing yang kita pelihara ini bisa mendapatkan tempat yang nyaman untuk kambing, kesehatannya terjaga, dan juga dipelihara dengan secara serius. Karena dengan kita menjaga aset kita, kambing ini walaupun hanya 1 ekor, 2 ekor, pasti dengan kita memelihara dengan baik, nilai di pasarnya juga akan lebih baik. Jadi mulai sekarang, monggo kita sama-sama berpikir bahwa kambing yang kita pelihara ini juga membutuhkan perhatian, baik dari pakannya, dari nutrisinya, dan juga dari perhatian kita sebagai penggembala. Jadi tetap semangat, kambing bisa membawa keuntungan bagi kita dan bisa menghidupi keluarga kita dengan baik dan juga kita bermanfaat bagi orang lain. Kami di Semirejo Farm ini alhamdulillah sudah berusaha untuk naik tingkat
walaupun dengan kapasitas yang masih minim. Di bulan Maret nanti insya Allah kita akan meluncurkan produk susu bubuk dari peternakan ini. Apabila ingin belajar atau berdiskusi dengan kami di Semirojo Farm atau mungkin menanyakan segala macam tentang Semirojo Farm, silakan hubungi kami di nomor 0851 0037 2384. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi masyarakat semuanya, terutama masyarakat yang memang sudah terbiasa atau sudah familiar dengan kambing. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan di sini, apa yang terlihat di kandang kami ini, di peternakan kami ini bisa menginspirasi sehingga kita bisa mandiri dalam ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga kita masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.